Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk support saya dengan subscribe, agar saya lebih semangat dalam membuat konten dan menjadi lebih baik, dan dapat mengembangkan channel ini. Malam itu angin terasa aneh, tidak kencang, tapi cukup membuat bambu di samping rumah berdecit seperti ada yang menggesek pelan. Aku menemukan amplop coklat di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko. Seolah amplop itu muncul begitu saja, di dalamnya hanya ada secari kertas, teko Selasa Kliwon Omah Lawas. Tulisan tangan itu tua, tinta sedikit pudar, seperti sudah ditulis lama sekali. Aku langsung merinding. Karena tidak ada orang yang masih memanggilku Teko. Itu nama kecilku. Hanya nenek yang memanggil begitu. Dan nenek sudah meninggal 7 tahun lalu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam berikutnya, mimpi itu datang. Aku berdiri di depan sebuah rumah joglo tua, lampunya redup, pintu terbuka sedikit, dari dalam, ada suara nenek memanggil. Teko wes wayahe bali. Aku terbangun dengan napas berat, jam menunjukkan pukul 2.47, dan yang membuat tubuhku dingin. Amplop itu sekarang ada di meja kamar, padahal aku yakin tadi kutaruh di ruang tamu. Hari berlalu. Aku mencoba tidak memikirkannya. Sampai kalender di HP menunjukkan sesuatu. Selasa Kliwon, perutku langsung terasa kosong, aku tidak tahu kenapa, tapi kakiku seperti tahu harus kemana. Rumah joglo itu berada di ujung desa, rumah lama yang selalu dibilang angker sejak kecil. Tidak ada yang tinggal di sana, katanya. Saat aku sampai, halaman dipenuhi daun kering, bau tanah basah, pintu joglo terbuka, persis seperti di mimpi. Aku berdiri lama di depan pintu. Rasanya seperti kalau masuk hidupku tidak akan sama lagi. Lalu terdengar suara dari dalam, pelan serak familiar, Teko kowe telat. Aku membeku, karena suara itu, suara nenek, dan pintu joglo perlahan terbuka lebih lebar sendiri. Aku tidak ingat kapan kakiku mulai melangkah masuk. Yang jelas, begitu melewati ambang pintu, udara berubah dingin seperti masuk ke ruangan lama yang tidak pernah dibuka bertahun-tahun. Bau kayu tua, dupa dan sesuatu yang lembab memenuhi hidungku. Joglo itu gelap, tapi bukan gelap biasa. Seperti cahaya sengaja ditelan. Aku memanggil pelan, "Nek?" Tidak ada jawaban, tapi suara langkah lain terdengar, bukan langkahku. Pelan, menyeret, aku menoleh ke belakang, pintu sudah tertutup, padahal aku tidak menyentuhnya. Jantungku mulai tidak beraturan, di tengah joglo ada meja kecil, di atasnya sesajen lama bunga kering, mangkuk berisi air keruh, dan foto hitam putih. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu foto nenek, tapi bukan nenek yang aku kenal. Di foto itu nenek berdiri di depan joglo ini, bersama beberapa orang lain yang wajahnya dicoret hitam. Tiba-tiba terdengar suara lesung. Suara itu berasal dari dalam rumah, dari ruangan yang lebih gelap. Aku mencoba meyakinkan diri itu hanya suara kayu. Rumah tua memang sering berbunyi. Sekarang lebih dekat, aku melihat ke lantai, ada jejak kaki basah, bukan dari luar. Jejak itu muncul satu persatu di depanku. Seperti ada seseorang berjalan menuju aku mundur. Suara nenek terdengar lagi. Sangat dekat, Teko janji kui durung rampung. Leherku terasa dingin, karena suara itu tidak dari depan. Suara itu tepat di belakang telingaku. Aku tidak berani menoleh, dan di lantai jejak kaki berhenti, persis di belakangku. Aku memejamkan mata. Tapi tubuhku tidak berani bergerak. Napas hangat terasa di tengkuku. Bukan bayangan, bukan perasaan, ada sesuatu di belakangku. Teko kowe kudu ngerti. Suaranya nenek, tapi nadanya bukan seperti nenek yang lembut dulu. Ini berat, dalam, seperti suara seseorang yang sudah sangat lama menunggu. Aku memberanikan diri menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai, sekarang jejak kaki itu mengelilingiku. Seperti aku berada di tengah lingkaran, tiba-tiba lampu joglo menyala redup sendiri, dan aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Di dinding joglo tergantung banyak foto, puluhan. Semua foto keluarga,
Dari generasi La, tanganku dingin saat mendekat, beberapa foto sudah sangat tua, hitam putih, bahkan ada yang hampir rusak. Semua foto memiliki satu kesamaan. Ada tanda hitam kecil di sudutnya. Aku menelusuri foto satu persatu. Sampai aku melihat foto ayahku, dan tanda hitam itu ada, dadaku langsung sesak. Di samping foto ayah ada foto nenek, tapi foto itu berbeda. Nenek berdiri di depan joglo ini, memakai kebaya gelap, di depannya ada sesajen besar, dan di belakangnya, ada sosok tinggi kurus berdiri. Wajahnya tidak terlihat, seperti tertutup bayangan. Lampu tiba-tiba berkedip. Semua foto bergerak pelan, bukan jatuh. Bergerak, seperti ada angin tapi hanya di dinding itu. Suara nenek kembali. Keluarga Iki tahu Caluk Tulung. Kepalaku terasa berat, dan tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di dinding paling ujung, ada satu foto kosong. Tidak ada orangnya. Hanya tulisan kecil di bawahnya. Teko. Lampu mati dan dari kegelapan suara lesung kembali. Sekarang tepat di dalam joglo. Joglo gelap total, aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Suara lesung berhenti, dan justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Sunyi di joglo terasa berat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu aku menyadari sesuatu. Lalu lampu minyak di sudut ruangan menyala sendiri. Cahayanya kecil kuning bergetar. Dan di lantai lingkaran jejak kaki itu berubah. Sekarang bukan mengelilingiku, tapi mengarah ke satu ruangan dalam. Ruangan yang sejak tadi paling gelap. Kakiku tidak mau bergerak, tapi tubuhku tetap berjalan. Seperti ditarik, setiap langkah terasa lambat berat seolah udara menekan dari segala arah. Aku sampai di depan ruangan itu. Pintunya setengah terbuka. Di dalam ada bau dupa yang sangat kuat. Aku mendorong pintu. Ruangan itu ruang ritual, lantai penuh bekas lilin. Sesajen baru bukan lama. Dadaku langsung sesak. Berarti ada yang masih melakukan ini. Di tengah ruangan ada tikar, dan di atas tikar itu ada kain putih terlipat rapi. Tanganku gemetar saat mendekat. Saat kain itu terbuka sedikit aku melihat sesuatu di bawahnya. Foto aku, tapi bukan foto biasa. Foto itu seperti foto untuk kematian. Lampu minyak tiba-tiba membesar. Bayangan di dinding muncul. Banyak bayangan orang berdiri mengelilingi tikar. Aku membeku. Karena bayangan itu tidak ada tubuhnya. Suara nenek terdengar, sangat jelas sekarang. Janji kudu dibayar. Air mataku jatuh tanpa sadar. Sing Caluk kudu menehi. Aku mundur, tapi pintu sudah tertutup, dan kain putih di tikar bergerak sendiri. Pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya bernapas. Kain putih itu terus bergerak, naik turun seperti dada seseorang yang bernapas pelan. Aku tidak bisa mundur. Tubuhku kaku, mataku terpaku ke tikar di tengah ruangan ritual. Lampu minyak tiba-tiba padam, gelap total. Dan di dalam gelap itu suara napas tidak hanya satu. Banyak, mengelilingiku, tanganku gemetar. Aku memaksa diriku maju. Jika ini tentang aku harus melihatnya. Aku berlutut di depan tikar. Tanganku menyentuh kain putih, dingin dan lembab. Perlahan aku menarik kain itu, dan aku berhenti bernapas. Di bawah kain itu tidak ada tubuh. Hanya cermin tua, cermin kusam, retak halus, seperti sangat tua. Aku melihat pantulanku, tapi pantulan itu tidak mengikuti gerakanku. Pantulan aku tersenyum, padahal aku tidak. Lampu minyak menyala lagi sendiri, dan di pantulan cermin aku tidak sendirian. Di belakangku berdiri banyak orang, semua wajah dari foto di dinding, generasi keluarga. Semuanya berdiri diam, lalu aku melihat nenek. Berdiri paling dekat, wajahnya tidak menyeramkan, tapi lelah, sangat lelah. Teko saiki giliranmu. Kepalaku terasa penuh. Potongan ingatan muncul. Ayah sakit, usaha keluarga selama tiba-tiba, rumah tidak pernah benar-benar bangkrut, selalu ada keberuntungan, bukan keberuntungan, bayaran ditunda, cermin mulai retak lebih besar, pantulan aku bergerak mendekat dari dalam cermin. Aku mundur dan panik, tapi semua bayangan keluarga menahan. Bukan menyentuh,
Menahan, seperti memastikan aku tidak pergi. Suara nenek terakhir terdengar. Kowe dudu tumbal pertama tapi kowe sing terakhir. Air mataku jatuh. Aku akhirnya mengerti. Perjanjian keluarga bukan meminta kekayaan, bukan keselamatan. Mereka meminta seseorang menjaga pintu, cermin pecah, dan dalam sepersekian detik aku melihat pantulan aku keluar, berdiri di depan tikar. Sedangkan aku masih di dalam cermin, joglo kembali sunyi. Lampu minyak menyala stabil. Di tengah ruangan ritual, kain putih kembali menutup tikar. Dan dari dalam cermin aku melihat pintu joglo terbuka, menunggu Selasa Kliwon berikutnya.